Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit dari pengikut Kristus mengalami kelesuan di tengah perjalanan. Karena ketika melalui berbagai proses dinamika kehidupan beriman, sering dijumpai persoalan-persoalan yang bisa mengganggu stamina, bisa mengganggu energi, sehingga akhirnya memutuskan untuk berhenti. Itu pula yang terjadi dalam pelayanan-pelayanan kita. Tidak jarang kita menjadi gembos di tengah jalan, bocor karena berbagai hal. Tapi pada dasarnya adalah seringkali yang mengganggu kita adalah motivasi. Bagi para guru selalu mengatakan ada hubungan yang erat antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Guru-guru senang aneh ngono kuwi. Saya mengatakan ada hubungan yang sangat erat antara motivasi beriman dengan proses beriman. Awalnya semangat banget loh. Ya saya mau, ya saya sanggup, ya saya bersedia. Perjalanan waktu itu kan dulu. Betul? Betul? Betul atau betul? Mengapa seringkali kita kehilangan motivasi? Untuk apa semuanya ini? Kita jadi ragu-ragu. Untuk apa saya menjadi ketua lingkungan? Untuk apa saya menjadi asisten imam? Untuk apa saya menjadi ini dan itu? Menjadi tetek dan bengek? Bu Maria tahu tetek bengek? Apakah itu? Ayo. Oh, segala sesuatu. Jadi nanti kalau kita ngomong segala sesuatu ada waktunya, nanti kita pengkhotbah diganti. Tetek bengek ada waktunya. Iya, betul. Kita gembos di tengah jalan tidak jarang itu karena menjadi ragu-ragu. Bahkan untuk apa saya memberi ini, saya menyumbang ini, saya melakukan ini. Untuk apa? Kalau ketua lingkungan wilayah lingkungan Maria ngomong forward. Untuk apa? Untuk apa saya belen-beleni ngerangkai bunga? Apa yang kudapatkan? Aku belani ngelatih kor. Saya dilatih BO semua. Ini kelompok sana loh ya. Jadi kalau sudah diajari lagunya ya bisa, tapi kalau diganti lagi notnya, untung tuh kelompok sana. Enggak, nanti mutung, nanti gembos. Lalu kita mulai ragu-ragu, bener enggak bahwa ada sesuatu yang bisa kita dapatkan? Ini juga kalau Bapak Ibu ingat bacaan hari Jumat kemarin, para rasul pun mulai ragu-ragu. Aku ini telah meninggalkan segala sesuatu, apa yang kudapatkan? Ini motivasi Bapak Ibu. Berat kalau motivasi ini tidak kuat dalam hidup kita, berat. Sama, pertanyaan bisa kita ajukan kepada kita masing-masing. Bodoh. Untuk apa aku jadi suster? Tak belani setiap hari kepala miring. Untuk apa? Bayangkan suster ini setiap hari itu berteriak-teriak minta tolong loh sama Tuhan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Jadi dihapake toh suster iki.
Panjenengan juga bisa bertanya, untuk apa? Tak bilane aku ndek bojo dirimu sing kaya ngono kuwi. Gopo? Dhisik ya ketok langsing, saiki ketoke kok. Aku tidak nyindir Mas Tri. Kalau kebetulan, ini satu kebetulan. Ini motivasi. Dan kita mulai bertanya-tanya terus-menerus, untuk apa? Dan pada saatnya, untuk apa saya menjadi pengikut Kristus? Apa yang kudapatkan? Apalagi setiap saat harus misa, harus berdoa. Bahkan tidak jarang terganggu juga. Wis misa kon kolekte pisan. Pokoknya anggar payah misa, komburi kono enek. Utuk. Iki kolekte neh. Seringkali mengganggu dan bisa menjadikan motivasi kita luntur. Apalagi tidak jelas apa yang kudapat. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, para suster, jika kita mengalami keraguan seperti itu, hari ini adalah jawabannya. Hari Raya Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya menjadi semacam tipe pola hidup masa depan kita. Tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh sia-sia apabila kita tetap setia dalam motivasi kita mengikuti Kristus. Itu yang mau disampaikan. Allah tidak menutup mata terhadap perjuangan-perjuangan hidup kita. Hari Raya Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, ingin memberikan jawaban tentang artinya buah-buah dari hidup beriman, buah-buah dari pengorbanan, buah-buah dari cinta, buah-buah dari kedalaman untuk menggapai sesuatu di masa yang akan datang. Jadi kita ini bukan mancing Bapak Ibu. Kalau mancing kasih umpan, sekarang aku dapat. Nek pas bejo, nek pas ora bejo, wis umpane kepangan, sak senare pedot, nek perlu sak walesane katut. Bukan seperti itu. Investasi kita adalah investasi jangka panjang. Kita sudah telanjur mengatakan kepada Tuhan, aku deposito sekarang Tuhan, jangkanya kapan? Jangkanya tak terbatas, yang tahu Tuhan sendiri. Tapi bahwa itu akan berbunga dan menghasilkan buah yang luar biasa. Yes. Maka tidak ada rugi. Kita belajar di Santa Maria. Perjuangan yang luar biasa sejak awal ketika beliau mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut, dan itu dihidupi hingga akhir. Maka inilah yang disebut dengan iman. Buah dari iman. Maka tidaklah berlebihan ketika akhirnya Allah menganugerahkan kemuliaan kepada Maria yang sungguh-sungguh beriman itu, dengan kepenuhan kerendahan hatinya, dengan kesetiaannya, dengan ketekunannya, dengan pengorbanannya. Dan ini tidak diragukan, bukan? Ada yang ragu-ragu terhadap Maria tentang semuanya ini? Tidak. Dan ini menjadi pola kita untuk masa depan kita. Maka gereja mengajak kepada kita, jangan kendorkan semangatmu. Jangan lemparkan motivasimu ketika engkau sungguh-sungguh ingin menggapai sesuatu di masa yang akan datang, bahwa kita semua juga akan mengalami hal yang sama. Kita lihat setidaknya dari bacaan yang kedua. Kemudian tibalah kesudahannya,
yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya akan mendapatkan kemuliaan itu. Jadi sama, kita akan mendapatkan itu. Itu bukan isapan jempol, Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan seperti itu, ya itu kan Kristus sudah membuktikan. Tapi setidaknya sekarang Allah telah menyatakan dalam diri Ibu Maria. Dan pada waktunya juga kepada kita yang menjadi miliknya. Tapi memang tidak mudah karena ini membutuhkan untuk bisa setia, untuk bisa tekun dan sebagainya, butuh kerendahan hati. Kita belajar dari Ibu Maria memang luar biasa. Coba kita perhatikan ketika dia menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung itu, ya dah? Dia sadar betul bahwa aku ini sekarang mengandung karena Roh Kudus. Dan dinyatakan siapa yang ada di dalam kandungan itu. Sudah jelas toh? Siapa? Dia sadar betul bahwa aku dipilih oleh Allah. Lalu ketika Ibu Maria sadar seperti itu, lalu juga ketika mendengar, hari ini aku juga ingin menunjukkan kepada kamu bahwa saudaramu Elizabeth sekarang sudah mengandung dalam usia ke-6. Lalu Maria datang. Mendatangi bukan ingin didatangi. Ini bentuk kerendahan hati. Sebagai perwujudan iman yang luar biasa. Datang. Setelah datang, siapa yang memberi salam lebih dulu? Maria. Ketika salam Maria, ketika Maria memberi salam dan salam itu sampai di telinganya Ibu Elizabeth, barulah ada respon di dalam kandungannya melonjak-lonjak. Persis bagi ibu-ibu yang mengandung pasti akan merasakan itu. Saya kadang-kadang juga merasakan seperti itu. Jadi kalau sudah ada kegirangan itu lonjak-lonjak gitu ya di dalam kandungan itu ya. Ini wujud dari kerendahan hati. Kemudian yang kedua, keterbukaan untuk berkorban. Di mana letak korbannya, Bapak Ibu? Tahu nggak Maria itu tinggalnya di mana? Ibu Maria tinggal di mana? Pak Kusmas ingat ya, tinggalnya di mana Ibu Maria? Dengan Bapak Yoakim dan Santa Ana? Nasaret ya? Di Nasaret. Sedangkan Elizabeth di mana? Di Yudea. Jauh loh itu. Dan tahu nggak, waktu itu belum ada kawan kita. Belum ada. Kawan kita juga belum ada. Nah, itu kawan kita itu di bahasa Jawa kan konco dewe. Belum ada. Grab juga belum ada, Bapak Ibu. Gojek juga belum ada. Berjalan, tadi katakan di sana, bergegaslah Samaria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Berjalan kaki, bayangkan, hamil muda harus berjalan kaki. Atau barangkali loh ya, ini nanti jangan ngomong-ngomong, barangkali loh ya, nah. Jangan-jangan Ibu Maria ketika hamil terus nyidame ki mlaku. Karena saya ingat, ibu-ibu itu kalau nyidam, itu aneh-aneh, betul. Suatu saat saya masih ingat betul, ada seorang ibu, ini wanita muda hamil, lalu dia tuh cenderung megang perut saya. Seto, kamu tuh kenapa? Dia datang dengan suaminya, Romo, istri saya pengen pegang perutnya Romo. Kenapa? Gak tahu, pokoknya beberapa hari ini, oh, ditenano, kengko anakmu mesti nakal kaya aku. Nyidamnya aneh-aneh. Ada yang nyidam harus maunya minum Coca-Cola tapi di Denpasar.
Ada yang pengen empek-empek tapi harus di Palembang. Sajane tujuannya orang nyidam empek-empek, pengen dolan. Mudah-mudahan ini bukan karena nyidam, tapi betul-betul karena sebuah pengorbanan cinta dan perhatian yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Maria sebagai sebuah perhatian yang tuntas kepada Ibu Elizabeth, perhatiannya itu tuntas. Karena Maria tidak ingin melihat saudaranya yang masa tuanya mengandung, tapi memberikan pertemanan, persahabatan yang luar biasa menemani hingga Ibu Maria melahirkan. Maka tadi dikatakan kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elizabeth. Sampai melahirkan, karena bulan ke-6 kalau ditambah kurang lebih 3 bulan, itu berarti Elizabeth sudah melahirkan. Itu mestinya normalnya sudah. Karena kalau sampai 12 bulan nggak melahirkan, berarti kandungan wanita ini sama dengan kandungan kerbau. Kerbau sapi itu 1 tahun. Kalau normalnya manusia itu bahkan bisa dikurangi. Karena dipas-paske tanggale. Ada tak yang dilahirkan lebih cepat? Karena apa? Pengen tanggale ben tepat. Sakjane lahir kudune tanggal 13, mergo ngerti tanggal 13 tanggal sial, terus dipercepat. Tanggal cantik 9, tanggal 9, bulan 9, tahun. Nah, akhirnya 999 kaya merek teh wae. Itulah cintanya Ibu Maria, pengorbanannya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita diajak bersama-sama di hari raya Maria diangkat ke surga ini, melihat kembali tentang nilai iman kita, perjuangan kita, kesetiaan kita, cinta kita, pengorbanan kita. Ada pola hidup masa depan yang boleh kita nikmati. Allah memberkati kita.